Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-13 ya dari kitab atau dari pembahasan kita Majalisu Syahri Ramadan. Mudah-mudahan ya pertemuan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya dan sekaligus kita diberi kekuatan untuk mengikuti kajian ini. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV dan penonton hadirin sekalian. Pada pertemuan yang lalu atau episode yang lalu itu sudah kita bahas ya. Al-Majlisu As-Sabi itu ya, majelis yang ke-7 sudah kita bahas satu ya, tapi itu juga belum selesai kemarin, yaitu al-musafir ya. Di antara golongan orang yang berpuasa itu kan di antaranya orang musafir gitu ya. Musafir sudah kita bahas bahwa pada asalnya ketika orang itu musafir boleh dia berbuka ya, boleh dia berbuka, artinya tidak berpuasa Ramadan. Tapi dengan catatan bahwa puasa saparnya itu bukan sapar akal-akalan, bukan sapar untuk tipu muslihan agar dia nggak berpuasa umpamanya. Enggak. Ya, memang saparnya itu sapar yang mubah gitu atau sapar ketaatan kepada Allah. Ya, mungkin sapar ketaatan itu apa umpamanya? Mungkin dia ingin birrul walidain. Itu kan ketaatan kepada Allah kan umpamanya. Karena dia bersapar yang untuk jumpa dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya umpamanya. Ya. Itu sapar yang ketaatan atau sapar mubah untuk dagang kayak apa kayak gitu kan. Itu sapar yang mubah. Intinya bahwa Syekh sudah menjelaskan panjang lebar bahwa ketika orang itu sedang bersapar ya, maka dibolehkan, dan saparnya itu sapar bukan sapar maksiat tapi sapar mubah atau ketaatan ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya pada hari yang lain. Nah, terakhir kita bahas itu kan terkait dengan di dalam hadis Abi Daud bahwa ada Hamzah ya, dikatakan sahabat Hamzah ibnu Amr al-Aslami itu bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, saya ini suka untuk sapar dan aku juga yang menyediakan dan melayani persiapan saparku. Artinya dia sendiri yang melayani, tidak ada pembantunya. Dan kata beliau, bisa jadi aku bertemu di bulan ini sedangkan aku masih dalam keadaan sapar. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah aku puasa ya atau aku buka gitu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syi'ta ya Hamzah, ayyadzalika syi'ta ya Hamzah. Iya ya Hamzah ya. Ayyadzalika syi'ta ya Hamzah. Mana saja yang kau inginkan itulah yang kau lakukan wahai Hamzah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya. Boleh dia berpuasa, boleh tidak. Tergantung kondisinya bagaimana. Kalau dia merasa kuat silahkan berpuasa. Kalau dia merasa lemah dengan puasa itu karena dalam keadaan sapar, boleh dia berbuka, tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Itu barangkali penjelasan singkat kita ataupun memurajaah kita, maksud saya terkait dengan bahasan kita pada episode yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada episode yang ke-13 ini. Ini juga masih sekitar sapar ya, belum selesai. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang orang yang musafir ini. Kita lanjutkan. Fa idza kana sahibus sayyaratil ujrah yashukku alaihi shaum fi Ramadan fi safari min ajlil hurri min ajlil harri mathalan fa innahu yuakhiruhu ila waqtin yabrudu fihi al-jawu wa yatayassar fihi as-siyam alaihi. Kalau seandainya orang yang memiliki sayyaratul ujrah, artinya orang yang memiliki kewajiban untuk mengendarai mobil ya, mobil sewa begitu, apakah bus atau apalah itu ya. Ini dia maksudnya. Fa idza kana sahibus sayyaratil ujrah, seandainya orang yang menjadi seorang itu berkewajiban untuk mengendarai ataupun menyupiri begitu ya,
mobil ya, bus atau mobil angkutan lain, yashukku alaihi shaum, dia merasa berat ya untuk melakukan puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fi safar, dalam keadaan safar, dia berat rasanya untuk berpuasa sedangkan dia dalam keadaan safar. Min ajil hari, karena panas. Ya, kalau orang berpuasa panas-panasan kan nggak boleh minum. Begitu. Berat rasa dia. Masalan sebagai contoh kata beliau. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwa ketika ada orang supir begitu kan, supir mobil angkutan ya, mobil sewa kah itu, bus atau apapun itu, yang dia berat rasanya untuk berpuasa ya di bulan Ramadan karena memang sangat panas. Maka bagaimana? Fa innahu yuakhiruhu ila waqtin yabrudu fihi jauh. Maka dia mengakhirkan puasa sampai waktu dingin cuaca. Wa yatayassar fihi as-siyam alaihi, dan mudah kepadanya untuk berpuasa. Boleh. Jadi artinya bahwa kalau seandainya dia membawa mobil ya, atau menyetir mobil ya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan panas lagi tak sanggup dia, nggak apa-apa, boleh nggak puasa, itu maksudnya. Boleh nggak puasa sehingga kapan rasa-rasanya sudah cuaca nggak panas sekali, cuaca sudah mulai dingin gitu kan, dan dia mudah untuk berpuasa, maka puasalah. Begitu. Jadi ini hukum bagi mereka-mereka yang senantiasa senantiasa bepergian ya, seperti supir-supir ini. Kan namanya supir kan mananya pula dia nongkrong-nongkrong aja ya. Supir ya memang tabiat kerjanya kan harus pergi gitu kan. Nah, ketika Ramadan cuaca panas tentu berat. Maka bagaimana? Udah nggak usah puasa, boleh diakhirkan puasanya sampai nanti cuaca dingin. Udah mulai dingin baru dimulai puasanya. Jadi bagaimana dengan puasa-puasa yang ditinggalkannya? Ya tentu wajib qadha dong. Kapan? Di hari yang lain, di luar bulan Ramadan. Begitu. Ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para penonton dan hadirin yang setia. Wal afdalu lil musafir, dan yang paling baik bagi orang yang musafir, fi'lul ashal alaihi minas syiyam wal fitr. Dan yang paling terbaik bagi orang yang musafir adalah melakukan paling mudah terhadap dirinya, minas syiyam, puasa atau buka. Ya, puasa dan berbuka mana yang lebih mudah? Jadi ini sebenarnya kata kuncinya gitu ya. Kalau kita mau cari afdoliyah, yang paling afdol itu mana? Apakah saum atau fitr gitu? Apakah saum atau buka? Maka yang dilihat adalah yang paling mudah gitu loh. Anda musafir betul, Anda punya rukhsah, keringanan untuk bisa meninggalkan puasa. Tapi lagi-lagi kita katakan yang paling afdol bagi Anda mana? Mana lebih mudah bagi Anda? Safar dalam keadaan puasa atau safar dalam keadaan buka? Oh, saya Pak Ustadz safar dalam keadaan buka. Tafadhol, silakan. Oh, saya enggak Pak Ustadz, karena safarnya juga enak, enggak masalah, walaupun panas-panas sedikit saya tahan gitu kan. Ya udah, Anda puasa. Ahlan wa sahlan. Gitu. Jadi kembali kepada keadaan atau situasi dari masing-masing orang. Mana yang lebih mudah rasanya? Saya mudah kayaknya puasa. Tafadhol. Saya mudah rasanya Pak Ustadz untuk buka aja. Tafadhol. Jadi enggak ada yang dipaksakan gitu. Justru yang dicari itu paling mudah, ya. Fa in tasawaya, kalau seandainya sama. Tadi kan dikatakan kalau yang paling mudah puasa, kalau yang paling mudah buka. Ya kan gitu. Ini orang musafir. Fa in tasawaya, kalau seandainya sama, fasaumu afdal, maka puasa lebih baik. Artinya sama. Puasa dalam keadaan safar juga enggak masalah, buka dalam keadaan puasa juga ya, berbuka dalam keadaan safar juga enggak masalah. Bahkan itu kan memang begitu kan? Begitu. Jadi artinya bahwa ketika dia puasa itu lebih mudah, puasalah. Dalam keadaan safar maksudnya dalam keadaan puasa silakan, atau dalam keadaan puasa dalam keadaan buka dia safar silakan. Makanya kalau sama, fal afdal as-saum, maka fasaumu afdal. Kalau seandainya sama aja Pak Ustadz, mau buka mau enggak sama aja rasanya. Udah, berarti bagi Anda adalah puasa lebih baik. Kenapa? Li'annahu asra' fi ibra'i dhimmati, karena itu lebih cepat dia menyelesaikan jaminannya atau tanggung jawabnya. Wa anshatilahu, dan lebih bersemangat dia melakukan ibadah puasa. Kenapa? Idza shoma ma'an nas, karena dia puasa bersama manusia. Karena kita tahu kan, syahr Ramadan itu mendukung kita untuk puasa karena lingkungan juga mendukung kan.
Ya minimal mungkin ada juga orang berpuasa, tapi kan sedikit gitu. Kalau kita bandingkan negeri kita ini negeri Muslim ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat ya pada bulan Ramadan itu rata-rata kedai-kedai nasi itu tutup ya. Orang jualan jualan apa itu jarang ya. Adapun satu-satunya gitu. Tidak seperti di luar Ramadan. Luar Ramadan kan bebas ya. Anda mau jualan apa silakan, kelapa muda, es apa, tafadhol gitu. Silakan. Tapi kan orang di bulan Ramadan orang menjaga gitu. Orang ngerem lah. Istilahnya ngerem ya. Tidak jor-joran juga jualan gitu kan. Orang masih menjaga adabnya. Menghormati bulan Ramadan dan lain sebagainya. Bahkan sebagian daerah itu memang ada perdanya kan. Peraturan daerah. Itu tidak boleh jualan di bulan Ramadan. Apalagi makanan-makanan yang siap saji. Makanan-makanan yang memang olahan ya. Yang memang cepat dihabiskan gitu. Kecuali jam-jam tertentu. Biasanya mereka sebagian daerah itu membatasi kan. Kalau sudah jam 4 atau badal asar boleh jualan. Ya kita pun butuh juga kan untuk bukaan. Ya apalagi itu bukaannya kan ramai itu ya. Ada dodol, apa tuh? Ada es cendol maksud saya, es cendol. Ada bubur kacang hijau, apalagi coba. Nah, itu namanya es lautan itu, yang dari laut itu ya. Itu banyak sekali tuh ya. Itu bisa, artinya pilihannya banyak gitu kan. Kan sedap itu ya, menu-menunya itu Masya Allah. Memang keberkahan Ramadan itu luar biasa kan begitu. Orang jualan itu banyak kali, pilihannya juga banyak. Ya tapi kita nanti bukanya kan juga nggak ngabiskan semua kan. Hanya hawa nafsu aja. Makan 2 biji udah terkapar juga gitu kan. Artinya nggak sanggup lagi gitu. Jadi begitulah manusia ya. Jadi intinya kembali kepada masalah kita bahwa kalau seandainya sama ya, orang yang musafir ini puasa juga boleh, puasa juga nggak masalah, buka juga nggak masalah, maka lebih baik bagi dia berpuasa. Kenapa? Karena itu lebih cepat dia selesai dari kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga lebih semangat dia. Kenapa? Karena dia berpuasa bersama dengan manusia yang lain. Li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu. Karena itu juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Jadi dikatakan bahwa puasa itu lebih baik ketika sama memang ya. Dalam keadaan safar puasa boleh, dalam keadaan safar buka boleh ya. Bagi dia itu sama aja gitu, nggak ada masalah, dua-duanya boleh, maka lebih baik puasa kan begitu. Itu juga dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, menjelaskan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar berpuasa. Ini tidak kita lihat. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya keluar bersafar. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fi harin syadidin, di situasi yang sangat panas ya. Jadi cuacanya begitu sangat panas, sementara sahabat ini menceritakan kami keluar, artinya bersafar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Darda mengatakan demikian. Waktu panas-panasnya kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri. Sehingga adalah salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddatil harri, karena begitu sangat panas. Jadi sampai begini gitu. Karena panas sekali memang, sampai diletakkan tangannya di kepalanya karena memang sangat panas ya, sebagai penutup lah ya. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Ya. Dan tidak ada yang berpuasa waktu itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawaha. Tidak ada yang puasa waktu itu kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Dua orang ini yang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Ini diceritakan oleh Abu Darda. Waktu itu kami keluar beberapa orang gitu ya, sekelompok sahabat ya, bersama mereka itu ada Abdullah bin Rawaha. Yang puasanya dua orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbuka karena melihat ya, karena menjaga kondisi sahabat-sahabatnya. Hina balaghu annahum syaqqa alaihim siyam, ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka para sahabat berat rasa mereka untuk berpuasa. Jadi pada waktu itu diceritakan oleh Abu Darda, ada yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian sahabat itu merasa berat ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka pada akhirnya. Kenapa?
Karena setelah dilaporkan, diberi laporan bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW itu merasa berat ya untuk melakukan ibadah puasa ya. Jadi dikatakan kami jalan waktu itu nggak ada yang puasa kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah ibnu Rawaha. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan selengkapnya bagaimana cerita ini tentang hadis ini. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Abu Darda tadi menceritakan bahwa kami keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Ramadan, waktu kondisi sangat panas, sehingga salah seorang kami pun meletakkan tangannya di atas kepala karena sangat panas sekali dan tidak ada yang puasa waktu itu. Kecuali siapa? Yang puasa pada waktu itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abdullah ibnu Rawaha. Dan pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbuka maksud saya. Kenapa? Karena melihat kondisi sahabat ya yang dilaporkan kepada beliau, mereka merasa berat untuk melakukan puasa. Demikian. Jadi Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah juga ya waktu itu yang berpuasa, tapi akhirnya Rasulullah juga berbuka. Kenapa? Karena dilaporkan ternyata para sahabat memang nggak kuat, nggak kuku gitu ya, kira-kira gitu untuk melakukan puasa. Ya udah, gimana lagi? Ya, nggak dipaksakan kan dalam syariat ini sampai menyiksa orang, nggak ada ini. Syariat ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat gitu. Ya udah, boleh ya mereka berbuka begitu. Ya. Kemudian dikatakan ini dalam Sahih Muslim ya dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Pak Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya ke kota Makkah, keluar untuk menuju kota Makkah amal fathi pada tahun penaklukan kota Makkah. Maka bagaimana beliau? Fasoma, maka beliau berpuasa. Jadi pada waktu kita tahu kan penaklukan Mekah itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW ya itu berpuasa. Hatta balagha Qura'a al-Ghamim, sehingga sampai di satu tempat namanya Qura'a al-Ghamim. Jadi Nabi SAW dan berserta dengan para sahabatnya keluar untuk menuju Makkah karena waktu itu memang terjadi Fathu Makkah, begitu penaklukan kota Makkah. Lalu beliau puasa sehingga sampai satu tempat namanya apa tadi? Qura'al al-Ghamim. Qura'al al-Ghamim begitu ya. Fasoman nasu ma'ahu. Manusia pun masih berpuasa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tahu ada ribuan sahabat yang ikut waktu itu ya. Sampai dalam riwayat dikatakan sekitar 10.000 sahabat yang ikut dalam Fathu Makkah itu ya, dalam penaklukan kota Makkah itu. Jadi Nabi SAW awalnya puasa sehingga sampai di Qura'al Ghamim gitu. Fasoman nasu ma'ahu, manusia masih berpuasa bersama Nabi SAW sehingga sampai dari Qura'al Ghamam. Ya, ini belum sampai kota Makkah ini. Ini dari Madinah ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Innan nasa qad syaqqa alaihim siyam. Ya Rasulullah, manusia sudah merasa kesulitan dengan puasanya. Kan kita tahu kondisi di sana ya, di tanah Arab sana ya. Cuaca yang begitu sangat ekstrim gitu kan. Panasnya, dan panasnya itu tidaklah seperti kita di sini 30, 35 itu kita udah mencak kan. Di sana bisa 55 derajat Celcius, Masya Allah itu. Ya, subhanallah bisa 45 ya, panas sekali dari bawah, panas dari atas juga panas gitu. Ya, karena di bawah kan batu-batuan. Itu juga memercikkan mengeluarkan panas juga gitu ya. Jadi panas dari atas, panas dari bawah. Dikatakan inna nasa qad syaqqa alaihim siyam, manusia sudah merasa sulit untuk berpuasa. Wa innahum yanzuruna fima fa'alta. Mereka itu menunggu-nunggu apa yang kau lakukan ya Rasulullah.
Jadi sahabat juga masih terus puasa karena mereka lihat Rasul puasa aja gitu kan. Ya udahlah nggak enak. Bukan nggak enak, maksudnya ya mereka melihat Rasulullah puasa, kita puasa juga lah gitu kan. Padahal mereka sendiri, para sahabat waktu itu radhiyallahu taala anhum wa radhum jami'an, itu menunggu melihat apa yang mereka lihat dari Nabi SAW. Jadi wa innahum yanzuruna fima fa'alta, mereka itu melihat dan menunggu apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Pada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri. Maka Nabi SAW memanggil, ya, meminta segelas air ba'dal asri, setelah sholat asar. Fasyariba wan nasu yanzuruna ilaihi. Maka Nabi minum segelas air itu sementara manusia juga melihat kepadanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Artinya di sini bahwa ya, Nabi SAW ketika bersafar maka dilihat yang paling mudah. Kalau beliau kan soal lain ya, kalau beliau nanti akan dijelaskan di sini ya, bisa saja beliau tidak berbuka karena dia beda dengan yang lain. Karena Nabi SAW kan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, karena beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, maka ketika dilaporkan bahwa kondisi sahabat waktu itu sudah sudah nggak kuat ya, sudah berat untuk melakukan puasa karena panasnya itu, mereka memperhatikan apa yang dilakukannya. Tapi apa yang terjadi? Beliau dengan penuh kasih sayangnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil, ya, meminta satu gelas air, ya, satu cangkir air, ya, setelah asar waktu itu katanya pasyariba, setelah sholat asar maka beliau pun minum. Wan nasu yanzuruna ilaihi, dan manusia pun memperhatikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat ini Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasiatan. Tentu kalau Nabi berbuka, tentu sahabat yang lain juga ikut berbuka, apalagi mereka tadi sudah mengalami sedikit kesulitan ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin minas sama. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sungai minas sama, sungai yang dialirkan dari sisa-sisa hujan. Jadi hujan waktu itu mungkin deras sebelumnya gitu kan, sehingga kadang-kadang ada sungai kecil ya mengalir dari sisa-sisa dari air hujan. Wan nasu siyamun fi yaumi shaifin musyatin, sedangkan manusia waktu itu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berjalan kaki, ya, dalam keadaan puasa berjalan kaki lagi, ya, mereka sedang puasa. Jadi Nabi SAW dikatakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa beliau mendatangi satu sungai yang dari hujan, artinya dari langit, sungai yang kecil ya, dari sisa-sisa air hujan yang turun dari langit, ya, dan manusia waktu itu puasa dalam keadaan berjalan kaki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas baghlah, itu keledai ya, berada di atas keledainya ya. Faqal, maka ia mengatakan, asyribu ayuhan nas, ya, asyribu, ya, minumlah oleh kalian wahai manusia, ya, kata beliau isyrabu, ya, bukan asyribu, isyrabu ayuhan nas, minumlah oleh kalian wahai manusia, minum kalian. Jadi Nabi SAW datang ke sungai tadi, sungai dari sisa air hujan dari langit, sedangkan manusia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berjalan kaki. Rasulullah SAW berkendaraan di atas keledainya, lalu mengatakan isyrabu ayuhan nas, minumlah kalian wahai manusia. Fa'abau, manusia sahabatnya pun enggan. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, inni lastu mislakum, aku ini tidak seperti kalian. Inni aisarukum, saya yang paling mudah di antara kalian. Inni raqibun, saya ini sedang berkendaraan sementara kalian jalan kaki. Fa'abau, maka sahabat juga enggan, enggak mau. Ya, enggak mau juga mereka ini berbuka. Padahal Nabi sudah merintahkan kan, isyrabu, ya. Minumlah kalian wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia sekalian. Sahabat enggak mau. Nabi sudah mengatakan, aku ini tidak seperti kalian, aku ini memiliki tunggangan kendaraan dan aku yang paling mudah kondisiku gitu, nggak seperti kalian yang kesulitan melakukan puasa. Fa'abau, tapi para sahabat juga enggan. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhidahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggeser pahanya. Panazala, maka beliau turun dari keledainya. Fasyariba,
lalu dia minum, wa syariban nas, manusia pun langsung minum semuanya. Wa makana yuridu an yashrab sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Sementara Nabi waktu itu enggak mau minum sesungguhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama sahabat sedang keluar, ya. Sahabatnya ini jalan kaki, sementara beliau waktu itu qadarullah ada tunggangan beliau itu keledai. Datang ke suatu sungai, ya. Lalu menawarkan asyribu ayuhan nas, isyrabu ayuhan nas. Isyrabu artinya minumlah oleh kalian wahai sahabatku. Minumlah. Ya. Tapi manusia waktu itu enggak mau. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kendaraannya, keledainya, lalu beliau minum dan manusia pun ikut minum. Padahal waktu itu Rasulullah enggak mau minum. Kenapa? Kenapa beliau juga minum? Karena untuk menunjukkan ke sahabat bahwa boleh berbuka kalau kita sudah kesulitan dalam keadaan sapar. Gitu ya. Jadi kita dalam keadaan bersapar, sedang kita sedang puasa, kita mengalami kesulitan, ya batalkan aja boleh. Tapi catatannya diganti pada hari yang lain, itu loh maksudnya. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan apa ya? Contoh teladan gitu. Inilah dia. Kalau Anda sedang berpuasa merasa kesulitan, tafadhal, silakan untuk berbuka. Gitu. Padahal di sini dikatakan Rasul nggak mau sebenarnya. Tapi kalau Rasul nggak mau gimana coba? Sahabat lain nggak mau minum. Gitu. Jadi harus dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa idza kana al-musafiru yashukku alaihi shaum. Kalau seandainya ada orang musafir merasa sulit untuk berpuasa, fa innahu yuftir, dia boleh berbuka. Wala yasumu fi safar, dan tidak dia berpuasa di waktu safarnya tersebut. Fa bi hadisin Jabirin as-sabiqi, dalam hadis Jabir yang lalu, ini kan ada hadis Jabir kita ketahui ya, yang sudah kita sampaikan tadi, hadis Jabir ya, terkait dengan masalah apa namanya ini, masalah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada hadis Jabir itu yang kita lihat tadi ya. Pak Jabir ini itu sampai ke Fatu Makkah kan. Lalu waktu itu Fatu Makkah, lalu Nabi SAW dengan para sahabatnya itu merasa, para sahabat khususnya ya, dilaporkan bahwa mereka ini kesulitan. Lalu Nabi SAW pun mengambil air ya, lalu meminumnya. Ini maksudnya ini maksudnya hadis Jabir yang lalu itu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama aftara, ketika beliau berbuka, hina syaqqa shaum 'alan nas, ketika puasa itu berat kepada manusia, qila lahu, dikatakan baginya, inna ba'dhan nasi qad sham, sesungguhnya sebagian manusia masih puasa ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usad, rawahu Muslim. Mereka itu adalah orang durhaka, mereka itu adalah orang durhaka. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari hadis Jabir yang sebelumnya. Saya boleh review ya, bahwa di hadis Jabir ini disampaikan Nabi SAW itu berangkat ke Fatu Makkah dengan sejumlah sahabat. Kita katakan bahwa waktu itu di dalam riwayat dikatakan sampai 10.000 sahabat, sampai 1.000 sahabat, 10.000 sahabat, ya. Lalu qadarullah, setelah sampai di Qura al-Ghamim itu, manusia dalam keadaan puasa. Lalu mereka merasakan kesulitan, lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW bahwa sahabat ya semuanya dalam keadaan kesulitan. Lalu Nabi SAW pun langsung meminta satu gelas air lalu meminumnya waktu itu ba'dal asri, setelah asar. Lalu ada laporan bahwa sebagian manusia nggak mau, ternyata masih bertahan juga dengan puasanya. Maka Nabi SAW mengatakan ulaikal usad, mereka itu sesungguhnya adalah orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau memang udah sulit, ngapain dipertahankan, gitu loh maksudnya. Anda kalau sudah sulit dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sapar, tidak usah memaksakan diri, gitu maksudnya. Jadi tidak perlu memaksakan diri, nggak mesti puasa lagi, udah nggak apa-apa. Tapi kan hanya kewajibannya mengganti. Ya nggak apa-apa kalau mengganti, kan soal lain gitu kan. Meskipun menggantinya kan harus di luar Ramadan begitu. Tapi ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahihaini an Jabirin aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Dalam sahihaini dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan safar. Fara'a
zihaman warajulan, maka beliau melihat kerumunan, ya, kerumunan warajulan qad dhullila alaihi, dan seorang laki-laki telah dinaungi, diberi naungan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan safar, lalu beliau melihat kerumunan manusia. Lalu di kerumunan itu ada seorang laki-laki yang telah diberi payung, yang telah beri naungan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza, apa ini? Kok dia pakai payung, pakai naungan?" Qalu syaimun. Dia ini sedang berpuasa Rasulullah. Jadi kepanasan, dia pakai tenda, pakai naungan itu. Faqal laisa minal birri as-syam fi safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Ini kata beliau. Ya, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Jadi kalau Anda saat safar, jangan kita memaksakan, itu maksudnya. Bukan kebaikan justru yang kita dapatkan, itu keburukan malahan, karena membahayakan diri kita, kan? Laisa minal birri as-syamu fi safar, bukan termasuk kebaikan itu safar dalam keadaan berpuasa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana mana, tetap di Salam TV Sahabat Berpuasa. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa idza safara as-sha'im fi asna'il yawm wa shaqqa 'alaihi ikmalu shaumihi jaza lahu al-fitru idza kharaja min baladihi. Apabila seorang berpuasa, apabila bermusafir oleh orang yang berpuasa, dia musafir dalam keadaan berpuasa. Bi asna'il yawm, tengah hari bulan Ramadan, wa syaqqa 'alaihi, dan berat baginya, ikmalu shaumi, dan berat baginya untuk menyempurnakan puasanya, maka apa? Jazalahul fitru, boleh baginya berbuka. Jadi awalnya ini ceritanya orang musafir puasa. Qadarullah, di tengah hari, wa syaqqa alaihi, dan dia merasa kesulitan, ya, enggak mampu lagi untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan puasanya. Maka apa yang terjadi? Jazalahu al fitru, boleh baginya untuk berbuka. Idza kharaja min baladihi, apabila dia sudah keluar dari negerinya. Jadi dia sudah keluar dari negerinya, ya. Maka karena dia enggak boleh safar, kan? Karena keluar dari negerinya udah orang bersafar, boleh dia berbuka. Awalnya dia ingin puasa sih sebenarnya gitu kan. Tapi qadarullah di tengah berpuasa itu kok rasa-rasanya berat gitu kan. Maka enggak mengapa, boleh baginya untuk berbuka dengan catatan dia sudah melewati, dia sudah melampaui atau sudah keluar dari negerinya ataupun kampungnya, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Wa shaman nasu ma'ahu, dan manusia pun berpuasa bersamanya. Hatta balagha qura'al ghamim, sehingga sampai di qura'ul ghamim tadi. Ya, ada kita sebutkan tadi qura'ul ghamim, ya, satu tempat begitu. Falamma balaghahu, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di balaghul qura'al ghamim tadi, telah sampai di qura'al ghamim, anna nasa qad syaqqa alaihim shiyam, manusia sudah merasakan berat untuk berpuasa. Aftara, maka Nabi pun berbuka, wa aftaran nasu ma'ahu, manusia pun berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa qura'ul ghamim jabalun aswad. Qura'ul ghamim itu adalah gunung hitam. Fitarfil harrah, di ujung harrah, yamtaddu, yang dia memanjang, ilal wadi al musamma bil ghamim, yang dia memanjang sampai lembah yang dinamakan dengan al ghamim, baina Uspan wa Marril Zahran, di antara Uspan dan Marril Zahran. Ini nama-nama tempat. Jadi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim itu apa rupanya? Jabalun aswad, gunung hitam katanya. Fitarfil harrah, di ujung harrah, yang dia ini gunung ini memanjang sampai lembah yang disebut dengan Al-Ghamim, ya, di antara Uspan dan Marri Zahran. Ini nama-nama tempat. Intinya bahwa Nabi SAW telah sampai di Qura'ul Ghamim ini. Qura'ul Ghamim ini, ya, itu bukan lagi masuk bagian dari Madinah. Ya, dia udah keluar dia dari negerinya ini. Begitu. Jadi mereka ini satu tempat, ya, namanya
Qura'ul Al-Ghamim itu, ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dan para penonton hadirin yang berbahagia. Wa idza qadimal musafiru ila baladihi fi nahari Ramadan muftiran lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum. Apabila datang orang yang musafir datang ila baladihi, ke kampungnya, pina hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, muftiran dalam keadaan berbuka. Bagaimana? Lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum, maka puasanya pun tidak sah, ya, pada waktu itu. Iya, enggak sah, namanya dia musafir dalam keadaan berbuka kan. Ya, jadi begitu datang dia, ya, sampai ke negerinya dalam di bulan di tengah hari bulan Ramadan, tapi dalam keadaan berbuka dia. Ya, memang dia tidak berpuasa karena orang musafir kan. Lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum, maka tidak sah puasanya pada hari itu. Kenapa? Li'annahu kana muftiran fi awalin nahar, karena dia berpuasa karena dia berbuka di awal siang. Kan di awal siangnya kan itu mesti wajib imsak tadi mestinya kan. Tapi kan dia sudah berbuka dia di situ. Kenapa? Karena dia itu sebagai orang yang sapar, sebagai orang yang musafir. Bukankah orang musafir itu diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Ya, pada hari-hari yang dia sapar maksudnya. Iya. Ya, jadi ketika datang orang musafir ke kampungnya dalam keadaan dia berbuka, maka puasanya nggak sah. Memang nggak puasa, dia tentu nggak sah puasanya ya. Kenapa? Li'annahu kana muftiran fi awalin nahar, karena dia berbuka di awal siang begitu. Wasomu al-wajibu la yasihu illa min tulu'il fajri. Sementara puasa wajib itu tidak sah kecuali mulai dari terbit fajar. Jadi artinya puasa wajib itu nggak akan sah kecuali dimulai dari terbit fajar. Nah, mulai terbit fajar lah maka puasa itu dianggap sah. Jadi kalau dimulai dari tengah atau dibatalkan di tengah itu nggak sah. Ya, jadi wasaumul wajib, puasa wajib itu tidak sah kecuali dari dimulai menahannya itu dari terbit fajar shadiq maksudnya di sini. Walakin akan tetapi hal yalzamuhul imsaku baqiyatal yaum, apakah wajib bagi orang yang musafir ini yang sampai ke negerinya tadi diwajibkan kepada imsak, menahan di sisa harinya, di sampai tengah hari jam 1 umpamanya, untuk sampai ke maghrib jam 6 atau setengah 7, apakah wajib baginya menahan? Ikhtalafal ulama fi dzalik, maka berbeda pendapat para ulama dalam perkara itu. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian mereka, yajibu alaihi an yumsika baqiyatal yaum, maka wajib baginya untuk menahan sisa harinya. Kenapa? Ihtiraman li zaman, untuk menghormati waktu. Ini kan waktu sedang berpuasa ini. Jadi ihtiraman li zaman, menghormati waktu, wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk menahan begitu ya, seolah-olah dia berpuasa. Itu karena ihtiraman li zaman, ini satu pendapat. Wa yajibu 'alaihi al-qada' aidan li 'adami sihhati as-shaumi dzalikal yaum, dan wajib kepadanya juga untuk mengqadha atau mengganti. Kenapa? Karena tidak sah puasa pada hari itu. Wa hadha huwal masyhur min madhhabi Ahmad rahimahullah. Inilah pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala ba'dul ulama, sementara sebagian ulama mengatakan la yajibu 'alaihi an yumsika baqiyatal dzalikal yaum. Tidak wajib baginya untuk menahan sisa hari waktu itu. Jadi sebagian ulama mengatakan tadi wajib kan, wajib dia menahan dan mengganti hari tersebut di luar Ramadan. Sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib kepadanya menahan ya sisa hari itu, enggak wajib menahan. Kenapa? Li'annahu la yastafidu min hadzal imsak syai'an liwujubil qada'i alaihi. Karena dia tidak mengambil faedah sedikit pun dari menahan ini sesuatu, karena ada kewajiban kepadanya, karena dia ada memiliki kewajiban apa? Kewajiban qada, kewajiban mengganti puasa tersebut. Jadi apa faedahnya dia menahan diri? Karena justru wajib juga kok dia tetap mengganti puasa di hari yang lain. Begitu. Jadi intinya bahwa para ulama berbeda pendapat ya. Kalau orang musafir datang ke negerinya waktu tengah hari dalam keadaan berbuka, bagaimana? Sebagian ulama mengatakan wajib dia menahan sisa harinya dan mengganti puasa tersebut di hari yang lain di luar Ramadan. Satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak wajib baginya untuk menahan sisa harinya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil faedah pun dari
menahan tersebut. Sesuatu apapun nggak diambil dari situ. Kenapa? Toh wajib juga dia menggantinya kok di hari yang lain. Jadi untuk apa? Begitu kira-kira ya. Wa hurumatuz zaman, dan kehormatan masa qad zalat bi fitrihil mubah lahu awalan nahar zahiran wa batinan. Sementara kehormatan waktu, kan tadi ulama yang mengatakan wajib dia menahan itu kan menahan sisa harinya karena itu menghormati masa, ya. Tapi ulama yang mengatakan bahwa itu tidak perlu karena wajib dia mengqadha, sebab kehormatan zaman, kehormatan waktu itu sudah hilang. Kapan hilang? Bipitrihi, ketika dia sudah berbuka. Kapan? Ketika dia sudah berbuka yang dibolehkan awalan nahar, di awal siang. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Artinya bahwa secara zahir dan batin dia memang sudah berbuka di awalnya. Jadi nggak perlu lagi dia menahan-nahan diri. Kalau dikatakan hurmatuz zaman, kehormatan waktu, ya untuk apa? Kenapa? Karena sudah hilang kehormatan waktu itu dengan dia buka, ya, di awal siang itu. Itu maksud pendapat yang kedua ini mengatakan ya nggak perlulah dia menahan sisa harinya, udah makan minum silahkan aja gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mengambil faedah sesuatu apapun. Toh juga dia sudah membatalkan puasanya di awal siangnya kok. Begitu ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man akala awalan nahari falyakul akhirahu." Siapa yang makan di awal siang, maka hendaklah makan di akhirnya. Artinya apa? Man halalahul aklu awalan nahar bi udrin halalahul aklu akhirahu. Barang siapa yang halal baginya memakan, barang siapa yang halal baginya makan di awal siang, maka dengan sebab udzur, ya apakah sakit atau sapar kan, maka halal baginya untuk makan di akhir siang. Jadi artinya kalau di awal udah batal ya ngapain lagi dia nahan-nahan, nggak perlu. Ini pendapat yang mengatakan ya, diantaranya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa orang yang sudah berbuka di awalnya nggak perlu lagi dia sibuk-sibuk ya untuk menahan diri di sisa harinya, udah buka aja, makan aja. Kata beliau, man halalahu al-akla awalan nahar bi udrin halalahu akla akhirahu. Barang siapa yang halal baginya ya untuk makan di awal siang dengan udzur ya, maka halal baginya untuk makan di akhir siang tersebut. Wa hadza madhhabu Malikin wa Syafi'i wa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini adalah madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Syafi'i, wa riwayatun anil Imam Malik, dan riwayat dari al-Imam Malik. Ya, riwayat dari Imam Ahmad maksud saya. Saya ulangi, wa hadza madhhabu Malik, ini adalah madhab Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini juga adalah riwayat dari Imam Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Walakin kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yu'linu aklahu, dia tidak mengumumkan makannya, wala syurbahu, dan juga minumnya, li khafa'i sababil fitri, karena tersembunyinya sebab dia berbuka. Payusa'u bihi dhannu, maka terkadang bisa bersangka buruk, maka bisa disuuzon kepadanya, au yuqtada bihi, atau diikuti dia. Jadi artinya bahwa ketika orang musafir sampai ke negerinya dalam keadaan dia berbuka, maka pendapat yang terkuat dari sini tidak mesti dia menahan sisa harinya, udah makan minum terserah saja. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nggak boleh dia melakukan itu terang-terangan. Layu oleh itu tidak melakukannya terang-terangan. Dia nggak makan, nggak minum terang-terangan depan orang gitu kan. Kenapa? Li khafa'i sababil fitri, karena tersembunyi sebab-sebab berbuka. Kalau kan orang nggak tahu dia pulang dalam keadaan dia tadinya sapar, kan orang nggak tahu gitu kan. Tersembunyi, ya. Maka bagaimana bisa akhirnya? Kalau dia dilihat makan minum seperti itu, yusa'u bihi dhann, bisa disangkai buruk. Artinya orang akan bersangka buruk kepadanya. Ini orang yang sehat walafiat kok nggak puasa, malahan makan dan minum, gitu kan. Jadi nggak perlu dimakan terang-terangan, makan di rumah aja, di kamar aja gitu ya. Jadi kemungkinan pertama bisa disuuzon, atau kata beliau yang kedua yuqtada bihi, atau bisa saja diikuti. Orang-orang jahil bisa saja kan, bisa saja jadinya dia makan, aku kok nggak makan ya. Bisa saja dia mengikuti orang tersebut. Artinya ya udahlah, kita ikut juga kok makan dan minum, sementara dia ini tadi adalah orang yang musafir ya, yang boleh baginya untuk berbuka. Wallahu taala a'lam.
Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sampai di sini pertemuan kita ini, mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan faedah ilmu kepada kita semuanya. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.